Sehingga pada kesempatan siang hari ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam majlis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan serta manfaat terhadap ilmu yang kita kaji, terhadap ilmu yang kita pelajari. Semoga ilmu itu menuntun kita kepada kebaikan, ilmu itu dapat menghasilkan amal-amal saleh, dan ilmu itu juga yang kelak pada hari kiamat akan menjadi hujjah, menjadi syafaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, suri tauladan terbaik di atas kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiah, para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, serta kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah untuk senantiasa berada di atas jalannya, sunnah-sunnahnya sampai tibanya yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, buah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada dua hadis terakhir dari bab libasun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis nomor 69 disebutkan haddatsana Ahmad ibnu Mani' qala haddatsana Yahya ibnu Zakaria ibnu Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab ibnu Syaibah an Safiyah binti Syaibah an Aisyah qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata qadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Dikatakan ya dari Ahmad ibnu Mani' telah bercerita kepada kami, ya, ia berkata Yahya ibnu Zakaria ibnu Abi Zaidah telah bercerita kepada kami, ia berkata ayahku bercerita kepada kami dari Mus'ab bin Syaibah, dari Safiyah binti Syaibah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata dikatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin, maka satu ketika, ya, dzata ghadatin, satu ketika, yakni yang dimaksud adalah di waktu pagi. Satu ketika di waktu pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, ya, wa alaihi mirtun min sya'rin aswada, yang kemudian dia menggunakan pakaian yang, ya, berbahan tebal, ya, pakaian yang tebal yang terbuat dari rambut-rambut hitam ataupun bulu-bulu yang berwarna hitam. Ya, jadi satu ketika di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menggunakan pakaian yang tebal, yang pakaian itu terbuat dari bulu-bulu atau rambut-rambut, ya, yang berwarna hitam. Ya, tentu kata Islam mazakumullah, ya, kita tahu, ya, di mana di Jazirah Arab juga, apalagi khususnya di Madinah, ya, berbeda secara iklim, Mbak, dengan di Mekah. Ya, Mekah itu Bakah itu artinya apa? Ya, tanah yang tandus, ya, tanah yang tandus. Makanya berbeda antara penduduk Mekah dengan penduduk Madinah. Penduduk Mekah itu tentu kebanyakan mereka datang dari para tujar, yakni para pedagang-pedagang. Ya, kebanyakan para penduduk Makkah itu mencari nafkahnya adalah dengan berdagang. Ya, sehingga ketika Rasulullah SAW masih kecil pun sering ikut dagang, ya, dengan pamannya. Ya, sampai pergi ke Syam, sampai pergi ke Yaman, ya, keluar dari Mekah, ya, berjalan jauh untuk apa? Berdagang.
Karena memang salah satu kabilah penghuni kota Mekah adalah mayoritas juga para pedagang seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka itu para tujar, Pak. Mereka itu para pedagang-pedagang yang sukses dengan perdagangan dan perniagaannya, sehingga mereka tersohor ya menjadi pemimpin-pemimpin kabilah di Mekah pada saat itu. Nah, berbeda dengan ya orang-orang Madinah. Ya, orang-orang Madinah itu kebanyakan apa? Yakni fallahun. Mereka itu datang dari para petani, Pak. Mereka petani, tukang kebun. Ya, maka ya sebahagian besar penduduk-penduduk Madinah karena datarannya dataran tinggi, ya, dingin, ya, suhunya, cuacanya, ya, maka cocok untuk apa? Berkebun. Cocok untuk pertanian dan perkebunan. Sehingga orang-orang Madinah banyak ya pekerjaannya itu para petani dan para pekebun, ya, sehingga cuacanya ya suhu di Madinah itu tentu lebih dingin, ya, bahkan sampai hari ini pun ikhwatal Islam, kalau antum yang berangkat umrah atau berangkat haji bisa antum bandingkan saat musim dingin pun, ya, saat musim dingin ya di Jazirah Arab, ya, khususnya di akhir-akhir tahun seperti ini, bulan November, bulan Desember itu musim dingin, ya, Januari itu musim dingin di sana, ya, maka antum bisa bandingkan bagaimana cuaca musim dingin di Madinah dengan cuaca musim dingin di mana? Di Mekah. Tentu ya cuaca musim dingin di Madinah jauh lebih dingin, Pak. Ya, jauh apa? Jauh lebih dingin. Ya, luar biasa kalau musim dingin. Musim panasnya aja kalau malam hari dan kalau pagi hari dingin luar biasa. Apalagi ya cuaca malam dan pagi hari di Madinah ketika musim dingin, Pak. Luar biasa, ya, lebih dingin, ya, jauh lebih dingin dibandingkan cuaca di mana? Di Mekah, ya. Makanya kita lihat dalam riwayat ini Nabi SAW satu pagi keluar menggunakan pakaian yang tebal, ya, menggunakan pakaian yang tebal. Boleh jadi saat itu adalah sedang datang musim dingin, ya, sedang datang musim dingin. Ya, sama saja, Pak, seperti misalkan di Jakarta dengan di Bogor. Ya, musim panas di Bogor saja pagi harinya dingin tidak? Dingin, malam harinya dingin, luar biasa. Ya, kalau di Jakarta ya normal-normal saja gitu. Apalagi ketika cuaca musim dingin. Ya, tentu berbeda antara Jakarta dengan di Bogor. Di Jakarta saja sudah dingin, apalagi di Bogor yang dataran tinggi. Ya, tentu lebih dingin. Maka pakaian orang-orang yang tinggal di Bogor, di wilayah puncak sana khususnya, pasti mereka memakai pakaian yang apa? Yang tebal gitu kan, yang lebih tebal, memakai sweater, memakai jaket dan seterusnya. Begitupun yang dilakukan Nabi SAW. Satu ketika di pagi hari, ya, Nabi keluar dari rumah pakai pakaian yang tebal, ya, pakai pakaian yang tebal karena mengingat ya dinginnya cuaca saat itu di mana? Di Madinah tentunya. Dan pakaian yang tebal itu ya terbuat dari bulu-bulu hitam, ya, min sya'arin aswad, ya, dari rambut-rambut atau bulu-bulu hitam, ya. Naam. Ya, maka dikatakan dzata ghadatin, ya, artinya Rasulullah SAW keluar di waktu ghada, yakni di waktu pagi hari, ya, di pagi hari. Naam. Kemudian wa alaihi mirtun min sya'arin aswad. Saat itu Rasulullah SAW keluar rumah pada pagi hari itu mengenakan pakaian tebal yang terbuat dari bulu yang berwarna hitam. Dikatakan secara harfiah, ya, mirtun, ya, kata mirtun artinya adalah kain yang tebal yang lebar, kain tebal yang ukurannya lebar, yang memang digunakan untuk menutupi badan, ya. Jadi ini juga satu pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi SAW, ya. Jadi sekali lagi kata Islam, kesimpulannya memakai pakaian apapun boleh-boleh saja, silahkan saja. Nabi pun saja SAW bervariasi, Pak. Ya, kita tahu Nabi pernah pakai gamis, Nabi pernah pakai 2 setel, pakaian atas dan ada pakaian bawahnya. Nabi juga pernah pakaian yang berwarna merah ada motifnya. Nabi juga pernah memakai pakaian yang berwarna putih. Ya, dan juga dalam riwayat ini Nabi SAW juga memakai ya pakaian yang tebal yang terbuat dari bulu-bulu yang berwarna hitam, ya. Naam, tentu sesuai dengan kondisi dan keadaannya kata Islam. Ya, masa iya lagi musim dingin pakai gamis terus?
Ya, bisa jadi kedinginan, Pak. Ya, pakai gamis iya, tapi lagi musim dingin ya pakai jaket kan gitu. Ya, kita perginya kemana? Ya, perginya ke puncak, ke Bogor, ya, ke Bandung, ke Sukabumi, ya, daerah-daerah dataran tinggi. Tentu pasti ya kita apa? Ya, membawa pakaian tebal kan gitu. Membawa jaket dan seterusnya. Ya, itu tentu sesuai dengan kondisi dan keadaan tempat di mana kita berada. Ya, begitupun Nabi SAW ya melakukan itu. Kemudian hadis ke-70 ya, yang terakhir dalam ya pembahasan tentang pakaian Nabi SAW, dikatakan haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwah ibnu al-Mughirah ibnu Syu'bah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kummaini. Ya, Yusuf ibnu Isa telah bercerita kepada kami, ia berkata, ya, Waqi' telah bercerita kepada kami, ia pun berkata, Yunus ibnu Abi Ishaq bercerita kepada kami dari ayahnya, dari Sya'bi, dari Urwah bin Mughirah ibnu Syu'bah, dari bapaknya, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dikatakan, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai labisa jubbatan, memakai jubah, ya, rumiyatan, ya, memakai jubah ala jubah orang-orang Romawi, ya, Romawi, ya, dayyiqatal kummain, ya, dayyiqah, ya, kecil atau sempit, ya, kedua lengannya. Nabi SAW pernah memakai jubah ala jubahnya orang Romawi, yang dikatakan dalam riwayat ini kedua lengannya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempit. Ya, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, ya, dan juga Imam At-Tirmidzi. Ya, dikatakan dalam syarahnya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala menutup bab ini dengan menghadirkan hadis yang bersumber dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan bahwa satu ketika ia pernah melihat Nabi SAW mengenakan pakaian jubah, ya, jubah yang dibuat desainnya seperti ala pakaian Romawi, ya, desainnya seperti pakaian Romawi, ya. Naam, akan tetapi kata Islam tentu, ya, yang Nabi lakukan di sini bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka tasyabbuh, bukan dalam rangka menyerupai, ya, orang-orang kafir, menyerupai orang-orang Romawi, bukan, Pak. Ya, silakan saja seperti sekarang misalnya kita, ya, ya, pakaian modern khususnya yang dipakai oleh orang-orang Eropa sana, bagaimana, Pak? Pakai dasi misalnya, kemudian pakai jas dan seterusnya. Kita sebagai seorang muslim boleh nggak begitu? Ya, boleh-boleh saja gitu kan, dalam situasi tertentu, dalam acara-acara resmi tertentu kita pun seperti itu, ya, menggunakan apa? Mengenakan pakaian kemeja rapi, berdasi, ya, memakai jas rapih, kan begitu, ya, boleh jadi, ya, dalam keadaan-keadaan acara-acara resmi, ya, nggak apa-apa yang seperti itu. Tentu, ya, kita tahu pakaian yang seperti itu memang biasa identik dipakai oleh orang-orang, ya, Eropa misalkan, orang-orang bule sana. Lalu apakah pakaian yang seperti itu termasuk kategori tasyabbuh? Tentu tidak. Ya, selama tentu diri kita, ya, memang hati kita tidak meniatkan untuk, ya, menjadikan tren itu sebagai kiblat kita, maka hal itu tidak menjadi, ya, menjadikan kategori apa? Tasyabbuh. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah memakai pakaian jubah, ya, yang menyerupai desain ala orang Romawi, ya. Naam. Kata rumiyah dalam hadis ini rumiyatan, ya, yakni dinisbatkan kepada Romawi, ya, dinisbatkan kepada Romawi, ya, yakni jubah adalah pakaian yang dipakai sebagai pelapis luar dari gamis, ya, dikatakan dayyiqatal kumain, dayyiqatal kumain, ya, berarti kedua lengan jubahnya itu dalam keadaan sempit, ya. Demikian ikhwatal Islam. Maka dikatakan dalam penutup syarah,
ya bab ini demikianlah penjelasan tentang pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab ini. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya kata beliau adalah bahwa jenis pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beraneka ragam, tidak satu jenis. Ya, sebagaimana tadi anak katakan, Nabi pernah memakai gamis, Nabi pernah memakai jubah, Nabi pernah memakai pakaian 2 potong, bagian atas pakaian dan bagian bawah. Ya, dan Nabi juga memakai sarung, Nabi memakai selendang, memakai tutup kepala, ya, bahkan memakai pakaian jubah yang ya menyerupai jubahnya orang-orang Romawi, ya, karena pada dasarnya jelas semua jenis pakaian itu hukum dasarnya adalah mubah. Hukum dasarnya adalah boleh atau halal kata para ulama, kecuali tentu pakaian yang kita pakai itu mengandung hal-hal yang memang terlarang di dalam ya larangan agama, ya, seperti misalnya kaum laki-laki memakai pakaian kaum perempuan, ya, atau kaum perempuan saat ini banyak menggunakan pakaian yang dipakai oleh kaum laki-laki. Ya, antum lihat coba kaum perempuan sekarang, subhanallah, ya, pakaian celana misalnya Pak, celana panjang, apalagi khususnya celana jin, ya, jin atau iblis Pak, ya kan? Naam, ya, itu celana yang identik dipakai oleh kaum laki-laki, bukankah kan demikian? Tapi sekarang justru juga kaum perempuan menggunakan itu gitu, biasa-biasa saja. Padahal boleh jadi pakaian yang seperti itu terlarang tidak dalam hukum agama? Terlarang. Ya, bukankah dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan, dan juga Rasulullah SAW melaknat kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Pakailah pakaian yang sesuai dengan kodratnya. Laki-laki memakai pakaian laki-laki, wanita memakai pakaian wanita, bukan terbalik-balik. Ya, demikian itu hukum dasarnya halal. Tapi kalau ya datang dalil-dalil yang mengharamkan hal itu, maka berubah hukumnya menjadi apa? Menjadi haram. Seperti apa lagi contohnya? Misalnya laki-laki memakai pakaian dari bahan harir. Apa harir? Sutra, ya, memakai pakaian sutra, jelas haram. Ya, sutra itu ya kata Nabi bagi mereka di dunia, nanti bagi kita di mana? Di akhirat. Ya, kaum wanita memakai sutra silakan, memakai perhiasan dari emas dan perak silahkan, itu keindahan bagi kaum wanita. Ini laki-laki pakai kain sutra, kemudian apa lagi Pak? Ya, memakai perhiasan emas, pakai kalung, pakai cincin, pakai anting, pakai gelang. Na'udzubillah. Ketika ditanya, loh ini kan emas putih Ustadz, bukan emas kuning, lalu bedanya apa Pak? Ya, emas putih itu ada campuran emas kuningnya tidak? Ada, bahan dasarnya emas, yang terpenting bahan dasarnya emas. Mau emas putih kayak apa, emas karyo, emas apa, macam-macam ya, mending emas, ya, nggak boleh, haram. Ya, orang suka berdalih seperti itu, tidak boleh. Ya, itu semua adalah pakaian keindahan bagi kaum wanita, bukan bagi kaum laki-laki. Ya, na'udzubillah. Karena tentu ada kaum laki-laki yang memakai itu semua, pasti berpotensi besar kata para ulama menimbulkan kesombongan, juga menyerupai wanita, menyerupai orang-orang kafir, ya, menyerupai orang-orang kafir, ya, dan juga pakaian-pakaian tersebut menimbulkan ya sifat aneh, ya, karakteristik yang aneh, ya, di tengah-tengah masyarakat. Ya, kali gitu Pak, ada laki-laki pakai rok gitu misalnya, ya, atau pakai daster gitu sekalian misalnya. Bagaimana, aneh tidak di masyarakat? Pasti aneh kan gitu, karena tidak sesuai ya dengan fitrahnya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penutup bab ini dalam surah Al-A'raf surah ke-7 pada ayat ke-32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizqi." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah
yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya, dan juga rizki yang baik-baik tersebut. Ya, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya dan juga rizki yang baik? Ya, tentu maksudnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari siapa saja yang mengingkari pakai pakaian, mengingkari makan makanan, minum minuman yang telah Allah taala sediakan untuk hamba-hambanya. Ya, jadi Allah sediakan makan makanan, Allah sediakan minum minuman, Allah sediakan pakai pakaian untuk kita. Maka itu rizki dari Allah, ambil. Ya, maka punya rizki belikan pakaian, punya rizki belikan makanan, punya rizki dari Allah belikan minuman, dengan syarat adalah halal dan thayyibah, dengan syarat pakaian, minuman, ya, makanan itu adalah datang dari yang halal. Ya, tentu datang dari yang halal. Ya, karena mungkin masih ada ya Pak orang-orang yang di sebahagian pedalaman sana sesungguhnya Allah kasih pakai pakaian, Allah berikan makan makanan dan minuman yang halal, tapi mereka menolaknya, kan gitu. Ada suku-suku tertentu di pedalaman sana yang mereka menolak berpakaian, mereka lebih memilih telanjang gitu kan. Padahal Allah berikan kepada kita pakaian ini dari Allah Pak, makan makanan ini dari Allah, minuman yang kita minum semua datang dari Allah. Terimalah yang halal dan thayyib itu dari Allah. Ya, maka haram bagi kita menolak itu semuanya. Ya, suruh berpakaian tidak mau. Ya, sekarang disuruh berpakaian yang baik, yang sesuai dengan syariat, yang menutup aurat, nggak mau. Ya, lihat wanita-wanita sekarang. Ya, Masya Allah, disuruh dikasih pakaian sama Allah dengan pakaian yang baik, yang benar, yang menutup auratnya, yang sesuai dengan syar'i. Jadi tinggalkan sama mereka, kan gitu. Ya, lebih suka memakai pakaian yang terbuka. Makanya sampai ada istilah apa tuh yang lagi ya tenar ya, yang viral di kalangan kita, sampai dibilang apa katanya, jangan percaya sama perempuan ya, dikasih alis mata saja digambar ulang katanya Pak. Ya, bilang sampai begitu Pak. Ya, percaya sama perempuan dikasih alis mata saja digambar ulang katanya. Iya, lihat perempuan sekarang kan begitu. Ya, udah bagus-bagus alis matanya dikerok, dibikin lagi, kan gitu. Ya, pemberian Allah saja ya sama dia di apa? Direvisi gitu Pak. Ya, direvisi. Ya, apalagi ya pemberian manusia. Ya, sampai ada yang mengatakan seperti itu. Makanya bagi para ikhwat, bagi para kaum ibu, ya semuanya, betapa cintanya Islam kepada kaum wanita, betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kaum wanita. Ya, senantiasa Rasulullah SAW mengingatkan tentang kebaikan, karena memang kita tahu tatkala Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka oleh Allah Ta'ala, maka Nabi pun SAW menyampaikan kepada kita, sungguh ya neraka itu siapa paling banyak penghuninya? Aktsaruhumun nisa. Ya, paling banyak penduduk neraka penghuninya itu adalah kaum wanita, kaum perempuan. Ya, maka dari itu ya, ketika disampaikan nasihat kepada para akhwat sekalian, kepada para ibu sekalian, maka ambil nasihat itu, camkan sebaik-baiknya, kemudian amalkan dan taati setiap nasihat ya yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, demikian ikhwatal Islam azakumullah. Ya, selesailah pembahasan kita pada bab yang ke-8, ya, bab tentang libas dan pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tiba kita pada bab yang ke-9 yang baru ya. Bab yang ke-9 ini berbicara tentang potret kehidupan yang sederhana atau kesederhanaan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada bab 9 ini kita akan berbicara tentang potret kesederhanaan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya adalah berbicara tentang sederhananya Rasulullah di dalam makan makanan, Pak. Ya, Nabi ya dalam ya apa namanya menghidangkan makanan, ya makan makanan itu tentu
ya datang dari makan makanan yang juga sangat sederhana. Beliau hidup sangat sederhana, kehidupannya yang sangat sederhana. Bukankah juga Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, ya, wahsyurni ala jumratal masakin. Kata Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku secara miskin, kalau diterjemahkan begitu, dan wafatkan aku juga dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama kumpulan orang-orang miskin. Maknanya kata para ulama hadis tentang kalimat miskin di sini adalah sederhana, ya. Jadi Nabi minta kepada Allah agar dihidupkan dengan kehidupan yang sederhana, ya. Dan juga Rasulullah minta kepada Allah agar ia diwafatkan juga dalam keadaan yang sederhana, dan ia minta dikumpulkan, ya, minta dikumpulkan nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kumpulan orang-orang miskin. Ya, makanya Nabi SAW hidupnya sederhana, luar biasa. Ya, dan juga para sahabat pun demikian, ya kata Islam azakumullah, tidak terlihat sedikit pun kemewahan yang nampak pada diri Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Antum pernah lihat dalam sirah ketika datang utusan dari Romawi datang ke Madinah mencari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa yang terjadi? Ya, dicari mana Umar? Mana Umar? Ya, kemudian kata para sahabat, Umar biasa suka tidur di bawah pohon kurma itu tuh. Ya, tidak jauh dari Masjid Nabawi itu ada pohon kurma, biasa Umar tidur. Disamperin sama utusan orang Romawi itu. Dilihat, engkaukah Umar? Ya, saya Umar. Ya, luar biasa Pak, terkagum-kagum utusan Romawi ini. Ya, yang aku ketahui yang namanya seorang kaisar, yang namanya seorang raja, pasti mereka tidur di atas dipan kasur yang empuk. Ya, kata utusan Romawi ini, dikelilingi ya oleh selir-selir yang banyak, wanita-wanita cantik, disediakan makan makanan dan minuman-minuman dari anggur, ya, dan juga minuman-minuman khamr yang lainnya. Tapi begitu melihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidur beralaskan pelepah kurma di bawah pohon kurma yang sampai bekas, ya, bekas pelepah kurma itu ya menempel Pak, ya, di apa wajahnya, di pipinya. Nabi pun juga seperti itu. Umar begitu mencontoh kesederhanaan hidup Nabi SAW. Ya, pastikan orang berpikir yang namanya raja, kaisar, pemimpin, presiden itu bagaimana Pak hidupnya? Mewah, bergelimangan harta, pasti dengan penjagaan ketat, dengan selir-selirnya, dengan makan makanan yang lengkap, minum-minuman. Subhanallah. Ya, tapi tidak dengan Rasulullah dan juga dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kaget orang Romawi kok. Ya, Pak. Oh, inilah kata utusan Romawi tersebut yang bisa dengan sebab inilah, ya, sehingga pasukan kaum muslimin ini bisa mengalahkan Persia, bisa menaklukkan Romawi. Ya, kata utusan Romawi itu apa? Dengan sebab inilah, dengan sebab inilah, ya, dengan kesederhanaan, ya, Amirul Mukminin, kesederhanaan para sahabat. Siapa yang mereka tiru? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa siang harinya, sholat malam pada malam harinya, ya, tidak bermewah-mewahan. Subhanallah. Ya, jadi kata Islam azakumullah, ya, bukan berarti kita tidak boleh jadi orang kaya. Ya, kalaulah Allah takdirkan kita jadi orang kaya, naam, banyak orang kaya di zaman Nabi SAW. Ada beberapa penelitian Pak, kemarin belum lama, meneliti tentang harta kekayaan para sahabat. Yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Yang kedua Utsman bin Affan, dan juga ada para sahabat yang lainnya. Antum bisa bayangkan kekayaan Abdurrahman bin Auf, ada yang meneliti jumlah nilainya kurang lebih 72.000 miliar dolar Pak. 72.000. Ya. Ada lagi yang meneliti Utsman di bawahnya sedikit, sekitar 50.000 kalau tidak salah. Elon Musk tahu ya, yang paling kaya sekarang ini cuma sekitar 3.000 sampai 5.000 Pak. Orang-orang kaya nomor 1 dunia itu ya antara 5.000 maksimal 10.000 lah.
kekayaannya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf 50.000 sampai 72.000 Pak kekayaannya. Subhanallah, ya, yang paling kaya para sahabat Pak. Tapi hidupnya bagaimana? Hidup para sahabat bagaimana? Utsman bin Affan bagaimana hidupnya? Abdurrahman bin Auf bagaimana hidupnya? Ya, dikawal gitu kemana-mana? Tidak. Ya, pakai unta, ya, berlapiskan emas gitu? Tidak. Ya, padahal sekaya itu Pak, yang sampai hari ini kekayaannya masih ada Pak, tercatat di Bank Madinah. Bahkan peninggalan Utsman bin Affan di Madinah masih ada, di Mekah atau di Madinah saya lupa. Ya, ada bekas sumur yang dulu dibangun oleh Utsman bin Affan, kemudian oleh pemerintah Saudi, tempat itu dijadikan hotel. Ya, yang kemudian orang-orang jamaah umroh haji suka menggunakan, datang menyewa hotel itu ketika umroh atau haji. Yang kemudian dari keuntungan pengelolaan dana hotel itu oleh pemerintah Arab Saudi, kemudian ya keuntungannya itu diwakafkan, disedekahkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin Pak. Sampai hari ini antum bisa bayangkan berapa banyak aliran pahala jariah yang didapatkan oleh para sahabat. Sudah 15 abad yang silam mereka meninggalkan kita, ya, tapi peninggalannya masih ada sampai hari ini. Itu orang kaya Pak sesungguhnya, subhanallah, tapi hidupnya penuh dengan amat sangat sederhana. Ya, siapa yang mereka contoh? Nabi SAW. Kalau dibilang Nabi orang miskin, salah antum. Ya, kalau mengatakan Nabi itu orang miskin, bukan. Nabi bukan orang miskin, tapi Nabi hidupnya sederhana. Padahal Nabi kaya raya. Bagaimana tidak? Antum mau bukti? Banyak buktinya. Ya, ketika haji wada Pak, ketika haji wada, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu suruh mengambil 100 ekor unta Pak. Ya, Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dalam haji wada, ambil 100 ekor unta itu, bawa dan sembelih, bagi-bagikan dagingnya kepada seluruh orang yang ikut haji dan kepada seluruh kaum muslimin. Coba 100 ekor unta disembelih ketika haji wada. Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Antum tahu satu unta harganya berapa Pak? Ya, unta sekarang, ya, yang jenis apa yang pernah Nabi sembelih itu kira-kira seharga mobil apa ya? Innova Pak. Berapa Innova sekarang? 400 ya. 400 maksimal 500, setengah M lah. Kalau ada 100 unta berarti berapa? Dikalikan 500 juta. 500 juta dikali 100 berapa? 50 miliar. 50 miliar Pak. Siapa yang berani di sini sedekah sekarang 50 miliar? Ada? Nggak usah 50 miliar Pak, 100.000 aja mikirnya panjang. Ini kalau dibilang Nabi orang miskin, siapa yang bilang Nabi orang miskin? Sedekahnya aja kayak begitu. Belum lagi yang lain, para sahabat, gak ada yang miskin Pak, kaya-kaya. Tapi lihat hidupnya, karena hidupnya sederhana, ya, luar biasa. Ya, makanya ya dalam hadis ini nanti disebutkan ada 2 hadis. Ya, salah satunya Nabi pernah berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rizki kepada keluarga Muhammad itu qut, ya, qutan, ya, berupa qut. Qut itu ya makanan yang sangat sederhana, yang fungsinya itu untuk mengganjal rasa lapar, biar kenyang, ya, biar kenyang. Ini ya contoh menunjukkan, kata para ulama, kesederhanaan hidup Nabi SAW. Nabi cuma minta rizkikanlah qut kepada keluarga Muhammad, cuma minta qut Pak. Ya, jadi makanan untuk ganjal lapar doang supaya nggak lapar gitu, itu qut namanya. Ya, kalau kita sekarang apa? Ya, misalnya ada bikin apa biskuit tertentu yang cuma bisa ganjal lapar. Nabi cuma minta kepada Allah, ya Allah rezekikan kepada aku dan keluargaku, kepada keluarga Muhammad qut, ya, makanan yang bisa ngilangin lapar saja gitu, ganjal. Nabi nggak minta, ya Allah kasih saya apa harta yang banyak, kasih saya ya Allah kekuasaan, kasih saya emas dan perak, dirham dan dinar. Nggak ada Nabi pernah berdoa begitu Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Ya, doanya salah satunya cuma minta qut. Ya, qut itu tadi jenis makanan untuk ganjal lapar. Kalau perut kita lapar kan tapi belum sempat waktu makan,
Biasanya kita suka makan makanan yang fungsinya untuk mengganjal lapar. Itu doang yang diminta sama Nabi SAW. Ya, bukan minta yang mewah-mewah. Ya, beda dengan pemimpin-pemimpin sekarang, pejabat-pejabat sekarang. La haula wala quwata illa billah. Ya, sudah ya digaji besar, difasilitasi, tapi masih korupsi, tidak Pak? Masih korupsi. Na'udzubillah. Ya, sudah digaji dengan gaji yang besar, fasilitas juga diberikan, semua muanya tersedia, masih saja korupsi. La haula wala quwata illa billah. Ya sudahlah, bagi nasihat bagi para pemimpin-pemimpin, ya kita siapapun itu yang saat ini menjadi pemimpin, ya jika masih melakukan hal-hal yang seperti itu, ya bersiap-siaplah. Ya persidangan Allah tabaraka wa taala di akhirat nanti sungguh amat sangat adil. Kalau di dunia hukum bisa dibeli Pak, penegak hukum pun bisa disogok, bisa dibayar. Tapi malaikat yang menjaga pintu neraka bisa nggak disogok? Nggak bisa. Ya, makanya dalam Al-Quran surah At-Tahrim Allah mengatakan alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka itu kata Allah dijaga oleh malaikat yang kata Allah alaiha malaikatun ghiladun syidad, dijaga oleh malaikat yang mukanya kasar, galak, keras Pak. Itu malaikat yang menjaga neraka itu kasar-kasar, keras-keras, galak-galak, bengis-bengis Pak. Ya, yang kata Allah ya tadi alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan bermaksiat dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Kata Allah lempar tidak? Lempar. Benamkan tidak? Benamkan. Bisa gitu Pak, antum punya harta, tiba-tiba mau dilempar sama malaikat ke neraka, tar dulu malaikat. Ya cincailah 1 miliar buat ente. Bisa begitu Pak? Bisa nggak? Bisa nggak malaikat disogok? Bisa. Coba di dunia, sudah jelas-jelas bersalah, sudah jelas-jelas korupsi, sudah jelas-jelas membunuh sekalipun, sudah ditetapkan hukumnya sebelumnya, padahal sudah diketuk palu, penjara seumur hidup, tiba-tiba direvisi Pak. Apa? Hukumannya tidak jadi hukuman seumur hidup, mendapatkan remisi, dikurangin 2 hari, 2 tahun, 3 tahun juga bebas lagi besok. Itu hukum siapa? Dunia. Tapi hukum Allah Jalla Jalaluh, ya lihat saja sendiri nanti pada yaumul qiyamah. Makanya ketika kita kata Nabi mendapatkan kedoliman dari para pemimpin-pemimpin kita, kita minta sesuatu tidak diberikan oleh mereka, kepada siapa kemudian kita mintanya? Kata Nabi, fas'alullah, mintalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Pak, sekarang mintanya sama siapa? Sama Allah. Ya, minta keadilannya sama siapa? Sama Allah. Ya, nuntut keadilan di hari gini mah udah kayak barang langka, susah, kata orang kan begitu. Nggak bakal didengerin, nggak bakal dijalanin. Maka mintanya sama siapa? Nabi perintahkan fas'alullah, mintalah sama Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha adil, seadil-adilnya. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.